Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuasa berkuasa saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian, melengkapi maknanya, mujizat dinyatakan. Ladies of Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini Tuhan boleh menyertai seluruh kehidupan kita sehingga kita boleh ditibakan di tempat ini. Saya yakin dan percaya ini semua bukan karena kekuatan kita, namun ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan pada pagi hari ini saya yakin dan percaya setiap kita yang terkumpul punya satu kerinduan dan satu tujuan yang sama, yaitu kita mau sama-sama mau meninggikan Tuhan, kita mau sama-sama mengagungkan nama Tuhan, kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama mau menikmati kebaikan Tuhan, sebab kasih-Nya dari dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di pelataran-Nya yang kudus, kita membawa seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sungguh indah, yang sungguh luar biasa. Untuk kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan perkenanan Tuhan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Setiap kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, setiap berkat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di semua karena kebaikan-Mu Bapa. Bukan karena kuat gagah kami, namun ini semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Bila Roh Allah bekerja di hati kami, bila orang-orang Allah bekerja di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, mengurapi setiap kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan setiap kami tinggal dalam pengurapan Tuhan, sehingga yang nampak adalah kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan bila kami sama-sama dimuliakan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga pada akhirnya. Bila segala sesuatu dapat menyenangkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa. Kami bawa korban syukur kami bawa penyembahan kami. Sebab Engkau alasan kami hidup Tuhan. Sebab Engkau alasan untuk kami ada sampai saat ini Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Serukan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sebab kasih-Mu mengubah hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memiliku, Kau memiliku. Sebab Dia yang selamatkan hidup kita. Hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Serukan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Jemaat Tuhan, dari hatimu engkau katakan kepada Tuhan, Yesus, pegang erat hidup kami, Tuhan. Sebab kami tidak akan pernah dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Engkau alasan untuk kami hidup, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah lepaskan kami, Tuhan. Karena Engkaulah alasan untuk kami hidup, Tuhan. Selama ku hidup, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama
berdiri, sama-sama kita mengagungkan Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwa kami ku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, besar Kau Allahku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada pujian, kasih salam kiri kanan depan dan belakang, katakan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Sebab Allah kita adalah yang besar. Mari kita nyanyi buat Tuhan. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, say, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Say, Allah kita besar, Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, katakan tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang mari angkat tanganmu, katakan kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa. Haleluya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi angkat tanganmu, kita hidup dalam. Amin, haleluya. Kita hidup dalam kuasa-Nya. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Haleluya. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Haleluya. Mari kita mau nyanyi bagi Tuhan. Sebab kasih-Nya datang melawat setiap umat-Nya. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Everybody say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semuanya katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Sama-sama berkata, tak ada. Sungguh kerajaan yang terbesar, yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sebab semua musuh gemetar, semua musuh gemetar mendengar namamu. Mari bersorak kemenangan. Everybody say, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Semuanya bertepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman kita mau yakini bahwa sungguh Tuhan datang melawat umatnya. Dia Allah yang berkuasa, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Dengan iman kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tepukan tanganmu di atas kepala saudara. Semuanya sambil mengangkat tangan katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Misalkan dulu kembali saudara, kita tetap dalam hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh besar Engkau dalam kehidupan kami, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Sungguh tak tertandingi kuasa-Mu oleh apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kekuatan di jiwa kami. Sebab Engkau ketenangan hidup kami Tuhan. Ini hidup kami sebagai bejana-Mu. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami. Kami mau masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Sebab rencana-Mu terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku,
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sama-sama kita berkata kepada Tuhan, sebab Dia kekuatan hidup kita. Haleluya. Oh, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tersungkur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan anugerah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku,
Kami rindu mengiring Engkau. Seumur hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang terbaik. Allah yang memelihara kehidupan kami. Yang menolong, menuntun. Bahkan di tengah-tengah musim kehidupan kami, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara untuk setiap kami. Ajar kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Jemaat Tuhan, ketika torang diundang makan di satu tempat dan makanan itu enak rasanya, tentunya kita harus menikmati, apalagi makanan yang enak dan sehat untuk kita. Berapa kali ketika saya diundang bersama dengan pastori dan ada beberapa jemaat, ketika makan di rumahnya Mak Fung ketika ulang tahun misalnya, ada babi hong di sana, itu enak. Saya suka itu begitu ya. Rasanya sedap. Dan kemudian ketika saya berada di rumahnya Cik Doli, ketemu dengan babi kecap, wah luar biasa, rasanya enak. Kalau datang ke rumah Cik Betty, dapat babi apa itu Cik Bet? Babi goreng, juga enak begitu ya. Tentunya kita harus menikmati makanan yang enak itu begitu ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sama seperti ketika kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kita punya kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan. Tentunya kita harus bukan hanya merasakan kebaikan Tuhan, tetapi kita juga harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang mengalami Tuhan di dalam kehidupan. Nah, saya akan memulai dengan kalimat seperti ini. Kalau kita bicara tentang mengalami Tuhan, ada banyak orang bahwa mereka mengenal Tuhan hanya sekedar teori dan informasi saja, tetapi tidak mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Padahal Tuhan punya kerinduan supaya kita mengalami Dia secara pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang mengalami Tuhan bukan saja bicara tentang agama. Agama dalam pengertian kita beribadah, agama dalam pengertian ada aturan-aturan yang harus kita lakukan sebagai orang yang beragama. Bukan hanya ritual saja, tetapi ada relasi, ada hubungan yang sangat erat, ada hubungan yang sangat intim antara kita dengan Tuhan. Itu mengalami Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat temanya di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dengan suara yang keras dan kita aminkan ayat ini. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi kita baca ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Nah, di dalam warna merah kata kecaplah dan lihatlah. Nah, kata kecaplah dan lihatlah ini adalah sesuatu yang menunjukkan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan. Sekali lagi, kata kecaplah di dalam bahasa Ibrani ini adalah satu pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kalimat atau lirik lagu yang disampaikan oleh W.L. Singer tadi bicara tentang kita memiliki Allah yang besar. Nah, kata memiliki Allah yang besar berarti Allah ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam diri Allah, di mana kita mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Kata memiliki di sini berarti kita mengalami Tuhan sebagai Allah yang besar. Maka di dalam firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, ketika kita mengecap, ketika kita mengalami Tuhan dan melihat Tuhan yang besar itu, Allah yang besar itu, maka kita bisa melihat itu sesuatu hal yang baik dan baik menurut Tuhan. Dan ketika kita mengalami Tuhan, maka berkatnya adalah kita bisa berbahagia dan kita bisa menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus mengalami Tuhan di setiap kehidupan yang kita lalui sehari-hari. Apalagi ketika kita beribadah di tempat ini, mari kita mengalami Tuhan secara pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arti mengalami Tuhan. Nah, ada berapa pertanyaan penting di sini? Ya. Yang pertama adalah arti mengalami Tuhan dan kemudian mengapa orang bisa mengalami Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan bagaimana buah dari mengalami Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama penjelasannya adalah bagaimana kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan berarti kita harus merasakan hadiratnya. LCD bisa tampilkan gambar. Ya. Sekali lagi, mengalami Tuhan berarti kita harus mengalami hadiratnya. Dalam bentuk kita beribadah kepada Tuhan. Fokus hati saya ketika saya bernyanyi, ketika saya menyembah adalah mengalami hadiratnya. Satu ketika pada waktu persekutuan bersama, waktu itu saya diundang di Surabaya. Jadi istilahnya kelompok tumbuh bersama atau disebut dengan istilah sekarang kelompok sel begitu ya. Ketika kami menyembah Tuhan, setelah menyembah Tuhan, kemudian men-sharekan apa yang dilakukan ketika menyembah Tuhan. Kemudian ada satu orang bilang begini, aduh, ketika kita menyembah, saya tidak mengalami Tuhan di dalam hidup saya. Padahal lagi menyembah loh. Tetapi ketika dia share, saya tidak mengalami Tuhan. Saya tidak mengalami penyembahan dengan Tuhan. Padahal saya rindu Tuhan bekerja sehingga mengangkat hati saya, mengangkat jiwa saya. Sehingga saya terkonek dengan Tuhan di dalam penyembahan. Tetapi kok itu tidak ada di dalam diri saya.
Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, itu konsep yang salah. Kalau kita ingin mengalami Tuhan, motivasi kita datang beribadah. Bukan Tuhan yang akan bekerja mengangkat jiwa kita dan mengangkat hati kita untuk terhubung dengan Tuhan. Bukan itu. Tetapi dimulai dari motivasi hati kita. Saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu mengalami Engkau di dalam hidup saya. Maka fokus hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita mengalami Tuhan dengan sepenuh hati. Maka kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Amin. Ada orang yang ada di kelompok itu. Mereka betul-betul bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ada mereka yang menangis bukan karena ada masalah, enggak. Tetapi betul-betul mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan dalam penyembahan. Tetapi yang satu ini motivasinya yang salah. Dia berpikir ketika menyembah, Roh Kudus turun membuat hatinya bisa menyembah. Padahal kalau kita menyembah, ketika kita beribadah dimulai dari dasar hati kita. Tuhan, saya rindu menyembah Engkau. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu yang penting. Bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan di dalam mengalami Tuhan, itu menjadi satu dasar yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita pulang dari ibadah, kita bisa mengalami Tuhan, mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, satu ketika saya pelayanan pengembalaan di GPPS Kaliasin, dan kami melatih berapa kelompok pemusik. Dari level pertama sudah bisa mereka, sudah lama melayani. Kemudian ada level 2, ada level 3. Nah level 3 ini belum lama dilatih, tetapi mereka dilatih mentalnya. Di tengah-tengah pertemuan mereka dilatih bagaimana bermain musik, bagaimana juga menjadi WL dan singer, bagaimana berkomunikasi di dalam pujian dengan jemaat begitu ya. Nah pada waktu itu yang level 3 ya, generasi yang ketiga, mereka bermain musik. Memang ada, bukan salah nada begitu ya, ada mungkin nada yang kurang tepat, sehingga itu tidak mengangkat pujian. Bukan tidak mengangkat sih, tidak lebih mengarah kepada sesuatu yang luar biasa di dalam pujian. Nah kebetulan pada waktu itu saya mengundang pengkhotbah, seorang pengkhotbah dari gereja besar, tetapi dia gembala bukan di tempat itu, di cabangnya begitu ya. Nah gereja besar ini mereka punya pujian yang luar biasa di Surabaya ya. Nah ketika dia berkhotbah, dia bilang begini, bahwa di gereja saya ketika kami menyembah Tuhan, kami bisa merasakan hadirat Tuhan. Penyembahan kami berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi ada lawatan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan waktu kami beribadah. Tetapi maaf, dia bilang begini, tapi maaf karena dia khotbah di gereja saya. Maaf, untuk pelayanan musik ditingkatkan permainan musiknya. Kalau meningkatkan permainan musik itu akan terkonek dengan penyembahan. Dia lihat pemain musik, kemudian saya duduk di paling muka begitu ya. Dan pengkhotbah bilang begini, biarlah kita memberikan yang terbaik lewat permainan musik dan terkonek dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah setelah khotbah, saya berkata kepada Bapak Pendeta itu, Bapak kenal dengan Sonata Tanjung? Oh iya, itu pemain musik di gereja ini.
Sehingga musik di gereja ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Pak tahu Pak Sonata Tanjung? Pak Sonata Tanjung ini permainan musik dulu bermain di sini, di gereja kami. Dan membuat gereja ini semakin berkembang di dalam permainan musik. Sampai KKR di mana-mana. Oh Pak Sonata Tanjung dulu main di sini. Iya. Dia malu. Kemudian saya bilang begini, Pak, yang bermain musik itu kami latih itu di generasi yang ketiga. Memang mereka belum lama main, tetapi mereka harus dilatih supaya kami punya generasi pemain musik ya lebih banyak dari itu. Kemudian dia rasa malu begitu ketika saya mengungkapkan itu, karena di khotbah kan dia menyinggung tentang itu. Sebenarnya tidak perlu menyinggung tentang permainan musik. Kalau bicara tentang bagaimana kita menyembah Tuhan, berikan ruang supaya jemaat juga bisa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, arti mengalami Tuhan, kita harus mengalami hadiratnya. Motivasi kita adalah kita ingin berjumpa dengan Tuhan, supaya kita bisa masuk di dalam hadiratnya. Ini hal yang sangat penting. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, dia juga bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah musim kehidupan yang penuh dengan masalah pergumulan, ketika kita datang kepada Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka kita bisa melihat karya Tuhan yang hebat, karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Tidak akan menggugurkan pengalaman keintiman kita dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak masalah pergumulan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam segi keuangan, bahkan juga kesehatan kita, tetapi orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia bisa melihat karya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Ketika kita melihat karya Tuhan yang lebih besar dari masalah kehidupan kita, pada waktu kita mengalami Tuhan, maka bentuk pergumulan, tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terlalu kecil bagi Tuhan untuk diselesaikan bagi kita. Amin. Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, dia juga adalah orang yang mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan, dan dia menaatinya. Kebenaran firman Tuhan adalah kehidupan. Kehidupan bicara tentang firman Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, diciptakan dengan firman-Nya, diciptakan dengan suaranya. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Sehingga ketika manusia ada di bumi, manusia tinggal menikmati apa yang Tuhan ciptakan terlebih dahulu, yaitu terang, tumbuh-tumbuhan, berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan, kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Apa yang disampaikan lewat SMS Center tentang firman Tuhan, bahkan juga bacaan pribadi kita dari firman Tuhan, itu meneguhkan iman kita. Amin. Akan memperkuat iman kita. Oleh sebab itu ketika disampaikan firman Tuhan lewat SMS Center, ini menjadi satu bekal di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, dia mengalami juga yang namanya persekutuan yang nyata dengan Tuhan, nyata dalam hadiratnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan berikutnya, mengapa banyak yang tidak mengalami Tuhan sekalipun dia setia
beribadah, dia setia melakukan tugas pelayanan. Tetapi di dalam hidupnya, dia tidak mengalami Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu berapa kali di Youth Rise juga dilakukan semacam training lewat pemberitaan firman Tuhan supaya betul-betul yang dilakukan oleh anak-anak muda itu adalah mereka bisa mengalami Tuhan lewat praise and worship, bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapa alasan mengapa orang tidak mengalami Tuhan? Karena mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan hidupnya dan waktu yang disediakan oleh Tuhan itu jarang. Kalau orang punya waktu yang luar biasa kepada Tuhan, kesempatan yang luar biasa kepada Tuhan, mari kita mengalami Tuhan. Kalau kita tidak punya waktu secara serius dengan Tuhan, kita tidak akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, contohnya, kalau orang beribadah setiap minggu jam 10 pagi, itu dalam 7 hari orang lewati cuman 1 hari orang berjumpa dalam ibadah. Kalau orang datang ke gereja, itu betul-betul orang setia kepada Tuhan. Tetapi lebih dalam lagi, orang datang ke gereja, orang harus mengalami Tuhan. Kalau cuma datang ke gereja dengan setia, bahkan sebelum jam 10 orang sudah ada, tetapi tanpa mengalami Tuhan, maka pulang dari gereja, orang tidak mendapatkan apa-apa. Hati orang ini kering. Sebaliknya kalau kita mengalami Tuhan dengan menyediakan waktu secara serius kepada Tuhan, Tuhan, dalam 6 hari saya sudah bekerja. Waktunya saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Saya merindukan akan Tuhan. Orang beribadah kepada Tuhan. Bahkan orang menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan menyepelekan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami Tuhan, gunakan waktu secara serius dengan Tuhan. Waktu beribadah. Mengapa orang tidak mengalami Tuhan? Karena ada dosa yang ada dan tidak dibereskan dalam hidupnya. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mengapa orang tidak mengalami Tuhan? Karena dia tidak membereskan dosanya. Dalam hasil survei, ada banyak orang datang ke gereja, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Dia masih menyimpan dosa, kepahitan, bahkan hal-hal yang tercelah di hadapan Tuhan. Disimpan di dalam ruang yang namanya ibadah. Disimpan di dalam ruang yang namanya hadir di dalam gereja. Sekalipun orang melihat, wah dia itu adalah orang yang luar biasa ya, setia ke gereja. Tetapi selama hatinya tidak dibereskan di hadapan Tuhan, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mengalami Tuhan, bereskan semua hal yang tidak baik di mata Tuhan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya sudah sampaikan tadi, ketika kita mengalami Tuhan,
Hubungan bukan tentang agama. Hubungan bukan karena kita Kristen. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, karena kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, satu kedekatan dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya kedekatan dengan Tuhan, relasi yang kuat dengan Tuhan, itu akan memperkuat iman kita, ya. Karena orang yang tidak mengalami Tuhan, dia tidak hidup dalam pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bagaimana kita berkenan kepada Allah atau mengalami Tuhan? Mari kita memiliki iman sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi? Saya sudah sampaikan berapa hal. Yang pertama, kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Kristus. Bagaimana kita bersekutu dengan firman Tuhan. Bagaimana kita membuka hati dengan firman Tuhan. Bagaimana kita berhubungan langsung dengan firman Tuhan ketika kita membaca, kita merenungkan, dan kita melakukannya dalam hidupnya. Maka firman Tuhan itu akan berakar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Amin. Apa saja yang kita lakukan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Amin. Oleh sebab itu mari kita memiliki hubungan yang kuat, mengalami Tuhan di dalam hidup kita dengan firman Tuhan. Kemudian melalui doa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa ini sangat penting. Bagaimana kita mengalami Tuhan? Maka doa bukan hanya nafas kehidupan kita, tetapi menjadi sesuatu hal yang sifatnya definisi saja kita pikirkan. Tetapi doa itu adalah hati kita, amin. Doa itu adalah kerinduan kita. Saya punya kata hikmat, ketika kita berdoa itu adalah kekuatan dahsyat yang mengalahkan masalah besar yang kita alami di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Terkadang kita mengalami Tuhan lewat proses ujian. Bukan saja hal-hal yang terbaik ketika Tuhan tolong dalam usaha kita. Ketika kita sakit Tuhan melakukan mujizat, bukan. Tetapi di tengah-tengah ujian, namun kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Sehingga dalam setiap proses ujian itu, proses masalah, tantangan yang datang di dalam kehidupan kita, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang kuat menghadapi proses ujian. Katakan amin. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang sudah dipanggil dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan, di satu sisi Tuhan menghadirkan ujian, tetapi di tengah-tengah ujian itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti tandanya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan tetap mengasihi Tuhan, sekalipun di tengah-tengah masalah pergumulan hidupnya. Dia tidak takut, dia tidak khawatir. Justru Allah akan memakai masalah itu untuk mendatangkan kebaikan.
terkadang kita dibawa dengan satu bentuk ujian dalam usaha pekerjaan. Dan saya sangat mengerti bagaimana usaha jemaat, pekerjaan jemaat. Berapa tahun yang lalu mungkin pendapatannya setiap bulan semakin meningkat. Biasanya setiap bulan omsetnya bertambah dari 10 juta naik 15 juta, naik lagi. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah waktu pandemi dan kemudian bulan-bulan berikutnya persaingan di mana-mana dan ada banyak hal yang membuat usaha pekerjaan kita secara pendapatan itu tidak sama seperti berapa tahun yang lalu. Itu proses ujian. Ketika kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menghadapi proses itu. Tetapi di sana ada kebaikan Tuhan. Amin. Terkadang kita harus mengalami realitas seperti itu. Aduh, pendapatan saya di usaha saya kok kecil ya. Bahkan tidak cukup untuk membayar orang-orang yang bekerja di usaha saya. Tetapi jangan berfokus pada masalah itu. Sekalipun itu ada. Tetapi marilah kita berfokus. Kita mengalami Tuhan. Kita harus terus mengasihi Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja di proses ujian itu. Untuk mendatangkan kebaikan. Saya sudah ulang katakan, kata kebaikan di sini melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sesuatu yang terbaik menurut kita, maka Allah memberikan terbaik dari hal yang kita bayangkan, dari hal yang kita pikirkan tentang kebaikan itu. Kebaikan yang kita pikirkan itu terbatas adanya, tetapi kebaikan Tuhan tidak terbatas adanya. Terkadang di tengah-tengah polemik kehidupan, di tengah-tengah masalah, justru Allah mendatangkan kebaikan dari masalah itu, yaitu berkat yang luar biasa, melebihi dari hati dan apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kemudian buah bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, dia ada sukacita di tengah-tengah masalah, ada kebahagiaan di tengah-tengah masalah. Amin. Ya, anggaplah sebagai kebahagiaan, firman Tuhan bilang kan begitu. Anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai, bukan satu bagai, tetapi berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau orang mengalami Tuhan, ada pencobaan banyak, ada masalah, ada tantangan banyak. Orang berbahagia. Kenapa berbahagia? Hati orang itu tidak terhembus dengan masalah, tetapi hati orang tetap berbahagia karena orang mengalami Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan kesetiaannya supaya kita kuat menghadapi pencobaan ya. Nah, oleh sebab itu ada sukacita, ada kebahagiaan yang luar biasa. Buah dari mengalami Tuhan adalah kita memiliki iman yang kuat menghadapi setiap tantangan. Dan hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma, penguasa-penguasa yang ada di udara dan di darat, setiap roh-roh yang ada di udara tidak akan mengganggu kasih Tuhan yang mengikat dan melekat di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang terjadi, menurut Roma berkata, ketika ada badai kehidupan, Tuhan akan bekerja dengan kasih. Dan oleh sebab itu kita harus penuh dengan kasih Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam pengalaman, di dalam mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia bukan saja menerima berkat dari Tuhan ketika Tuhan memberkati, tetapi dia juga akan menjadi saluran berkat bagi semua orang
bagi gereja Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, maka saya percaya ada sukacita, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagai tantangan untuk setiap jemaat Tuhan, apakah engkau hanya tahu tentang Tuhan? Ataukah engkau sungguh-sungguh mengalami Tuhan? Apakah engkau rindu mengalami Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi? Ini menjadi satu tantangan dan sekaligus pertanyaan di dalam hidup kita. Mari kita mengalami Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kita mengalami Tuhan, yaitu merasakan hadiratnya, mendengar suaranya, dan menaatinya, melihat karya Tuhan dalam hidup, dan terus dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Yesus, Engkaulah alasanku hidup, dan saya rindu hidup dalam anugerah-Mu, dan bersamamu yang mengubah kehidupanku, yang menyelamatkan hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku dan selamatkan hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkaulah alasan dalam hidup kami Tuhan. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada dan tinggal dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami rindu hadirat, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Jiwa kami bermasmur, hati kami menyembah. Namamu Tuhan, Keagungan hormat bagi-Mu, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan. Glory, glory, glory. terpujilah Untuk Tuhan. selama-lamanya kasih setia dalam hidup kami. Besar berkuasa, Yesus, ajaib karya, Haleluya. hebat kuasa-Mu. Haleluya. Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita terus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Tuhan, apapun bentuk masalah, pergumulan, tantangan, pencobaan atau ujian yang sedang kita alami, kita akan kuat. Kita mampu melewati setiap proses itu. Selama kita mengalami Tuhan, ada Tuhan dalam hidup kita, maka ada kuasa yang besar, ada hadirat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dari setiap masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Percayalah, percayalah. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan, mengalami kemenangan dari Tuhan. Berikan hati, berikan jiwa, seluruh hidup. Berkata, aku rindu Engkau Tuhan. Aku rindu Engkau dalam hidupku Tuhan. Mengalami Engkau secara utuh. Mari jemaat Tuhan, apa yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan terhadap masalah yang kita hadapi. Dan mari kita juga membuat komitmen yang baru di dalam hidup kita. Saya rindu mengalami Tuhan, mengalami Engkau dalam hidupku Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Engkau melihat setiap doa, mendengar setiap isi hati jemaat Tuhan. Bukan tentang karya Tuhan yang hebat,
untuk mengatasi masalah kami. Tetapi hari ini kami memberikan komitmen yang baru kepada Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan dan terus mengalami Engkau ya Tuhan. Mengalami Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh kasih Saudara Ayumi akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan dalam firman-Mu yang membuka setiap hati Bapa kami pada siang hari ini Tuhan. Dan pada kesempatan pada hari ini firman-Mu bukan hanya sekedar informasi dan pengetahuan yang kami tangkap dalam pikiran kami, tetapi biarlah firman-Mu itu menjadi satu pewahyuan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, dimulai dari pelayan Tuhan sampai kepada jemaat Tuhan, kami adalah orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami semakin tenggelam dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Bahwa kami semakin dalam Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena satu hal yang menjadi kerinduan dalam hati kami Tuhan, Kamu serupa dengan Engkau. Kami mau menjadi seperti pribadi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami Engkau Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan wahyukan di dalam setiap roh kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Tuhan singkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu lebih lagi, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan membebaskan setiap jemaat Tuhan tempat ini, memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Ini yang menjadi doa kami pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Sebelumnya terima kasih untuk pelayanan PAW, pemain musik, ya, WL Singer, dan juga pelayanan multimedia, sound system, usher, kolektan, juga pelayanan sekolah minggu. Dan apapun yang menjadi tugas kita hari ini tentunya diberkati oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan, tetap semangat untuk terus melayani Tuhan dengan bidang dan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya menyampaikan Ibu Gembala masih ada di Surabaya, setelah itu akan mengikuti SKCMD, yaitu Sekolah Calon Majelis Daerah, karena MP membutuhkan untuk majelis daerah di Kota Gorontalo. Dulu Ibu II atau Ibu Gembala pernah menjadi ketua majelis daerah, tetapi karena seiring dengan gereja yang ada di Kearuyan, mereka meninggalkan GPPS, dan kemudian pada waktu itu dalam berapa bulan sudah tidak ada GPPS di sana. Tetapi kami ada beberapa jemaat yang mereka memang senang dengan GPPS, dan kami berhubungan dengan mereka. Juga ada beberapa jemaat yang sering pelayanan tempat ini. Kami berkomunikasi dan kami membuka kembali GPPS yang ada di Kearuyan. Sudah hampir 2 tahun sudah berjalan, dan puji Tuhan sudah membeli tanah di sana dan kemudian akan dibangun kembali. Nah, oleh sebab itu doakan supaya bisa terus berjalan sehingga ke depan ada ketua majelis daerah yaitu Ibu Gembala akan memimpin Provinsi Gorontalo ya untuk kegiatan-kegiatan gereja lokal ya. Untuk doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa pagi. Mari kita memperkuat doa kita di tengah-tengah keluarga yang ada, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara bisa melihat di YouTube atau Facebook untuk doa pagi. Kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu jam 6 pagi, kemudian ada jam 1 siang, ada jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara tidak mengikuti selama 1 jam, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan waktu yang ada, apakah itu jam 6 atau jam 1 atau jam 7 untuk melakukan doa, panggilan berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah disampaikan di WA ya.
ibadah kaum perempuan tanggal 17 September ya, dimulai dengan panggilan berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ibadah. Jadi tempatnya di ruang serbaguna di belakang. Kalau ada perubahan akan disampaikan lewat WA. Kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara silakan mengikuti doa malam kalau Bapak Ibu Saudara tidak sibuk ya. Torang ibadah bersama hari Minggu dan kemudian torang bisa berdoa bersama hari Jumat. Silakan Bapak Ibu Saudara, ada waktu yang luar biasa untuk kita sama-sama berdoa supaya kedekatan dan kemudian hubungan di dalam doa itu semakin kuat di kalangan GPPS Jemaat Gunung Muria Gorontalo ya. Kemudian doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna dan dilanjutkan dengan makan bersama. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sering membantu menyediakan makanan secara jasmani ya. Sebelumnya kami menikmati makanan secara rohani dan dilanjutkan dengan makanan secara rohani, jasmani. Kemudian ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Kemudian informasi tentang perbaikan dan penyediaan peralatan multimedia. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah memberikan berkatnya untuk multimedia, dan terima kasih juga salah satu keluarga yang menyumbang dana ya untuk menambahkan saldo yang ada sebesar 3.800.000 sekian ya. Kita membeli LCD yang baru supaya lebih terang ya begitu ya, lumennya lebih terang, lebih kuat. Kita berdoa juga ya, ini untuk kerinduan saja kita berdoa. Biasanya kan Videotron dari harga mahal turun, biasanya lebih murah. Kita berdoa bukan saja LCD yang baru, yang bagus, tetapi barangkali Tuhan memberkati dengan Videotron begitu. Itu kerinduan saya begitu ya. Tetapi kerinduan bersama adalah supaya kita bisa menampilkan tayangan yang lebih bagus ya. Ibadah raya biasanya dilaksanakan secara onsite. Kali ini berapa bulan ini direkam, ada rekaman ulang dan kemudian itu ditayangkan lagi supaya jemaat yang berada di luar kota, tidak ada di kota Gorontalo, mereka juga bisa mengikuti ibadah ya. Mengingatkan untuk para pelayan Tuhan minggu depan, Asher adalah keluarga Bapak Ibu Edwin Sairang, kolektan adalah Bapak Edwin Sairang dan Bapak Oldi Kairupan ya. Sekali lagi untuk Asher dan kolektan yaitu Bapak Edwin Sairang dan kemudian juga ada Bapak Oldi Kairupan ya. Rapat evaluasi PAW setelah ibadah bisa mengikuti rapat yang ada. Oleh sebab itu seluruh pelayan PAW diharapkan kehadirannya ya. Nah, hari ini ada basar youth dengan DM ya. Oh, youth. Basar youth, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ada di depan. Iya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membeli di depan. Ini akan membantu pelayanan dari youth ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara berikan tentunya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Ya puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya undang dengan penuh kasih Saudara Vanessa dan Cleo. Ada Saudara Vanessa dan Cleo. Karena mereka akan dibawa ke Jakarta karena menang lomba ya. Lomba vokal dan kemudian untuk Cleo dan kemudian untuk Vanessa. Mana Vanessa? Oh, tidak ada. Iya, bulan Oktober torang doa sekarang ya supaya Tuhan memakai Cleo supaya ikut lomba di Jakarta ya.
membawa nama provinsi Gorontalo ya. Puji Tuhan ada 2 orang yang juara 1 mewakili provinsi Gorontalo akan diutus di Jakarta ya. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, secara khusus untuk Cleo mewakili provinsi Gorontalo. Nanti bulan Oktober dia akan ke Jakarta untuk mengikuti lomba. Demikian juga Vanessa, juga memberkati kedua anak ini. Biarlah berhasil apa yang menjadi kerinduan mereka. Bukan saja membawa nama provinsi, tetapi nama Tuhan dipermuliakan lewat Cleo dan juga Vanessa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai Cleo dan pakai Vanessa menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami, dengan kerinduan kami untuk Tuhan. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan korban syukur. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat buat Cleo ya. Dia ikut GBN ya. Dan juga menang FLS 3 ya. Lomba luar biasa, puji nama Tuhan, selamat, Tuhan memberkati. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan di hidup kami. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, oh nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Semuanya sama-sama berdiri. Saksikan kebesarannya diceritakan. Katakan, oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat
bagi Tuhan. Haleluya. Iya. Silakan duduk jemaat Tuhan, ada penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Ya, dipersilakan. Iya, puji Tuhan. Perdana anak-anak sekolah minggu, belum lama mereka dilatih, tapi mereka setia untuk latih sehingga menjadi berkat di dalam pelayanan hari ini. Puji nama Tuhan. Selamat untuk anak-anak sekolah minggu, tetap semangat ya untuk terus berlatih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu.
segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa, kebaikan-Mu yang luar biasa. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini. Makasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala janji-janji berkat Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang beribadah, setiap kita yang melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, bahkan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah, berkat jasmani, berkat rohani melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan, disiapkan masa depan yang terindah bagi mereka. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kehidupan kita. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Say, Yesus, Yesus, nama Yesus. Oh nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa.
Happy Sunday.